Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir ditanya tentang Al-Khatir atau bisikan jiwa. Beliau menjawab, "Apa yang engkau ketahui tentang Khatir? Khatir itu bisa berasal dari setan, bisa berasal dari tabiat buruk, bisa pula dari hawa nafsu dan dunia. Perhatianmu akan dicurahkan kepada apa yang engkau anggap penting. Khatir yang datang kepadamu juga bertaut dengan perhatianmu. Khatir yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan datang kecuali kepada hati yang kosong dari selain Allah. Seperti firman-Nya ketika menjelaskan sikap Yusuf alaihissalam, "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada mengambil atau menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya." Bila engkau banyak menyebut nama Allah, tentu saja hatimu bakal penuh khatir yang berasal dari Allah, karena engkau dekat dengannya. Sedangkan khatir yang berasal dari setan, hawa nafsu, dan dunia menyingkir jauh darimu. Sekali lagi, ada khatir yang berasal dari dunia, ada yang berasal dari akhirat, ada yang bersumber dari al-mulk atau kerajaan Allah, ada yang berasal dari nafsu, ada yang berasal dari hati, dan ada yang berasal dari Allah yang maha benar. Yang kau perlukan adalah, wahai orang benar, mengusir semua khatir tadi dan merasa tentram dengan kehadiran satu khatir saja, yaitu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berpaling dan mengabaikan khatir yang berasal dari nafsu, dari setan, dari dunia, maka kau akan dihampiri khatir yang berasal dari akhirat. Kemudian disusul pula oleh khatir yang berasal dari al-mulk. Akhirnya dan puncaknya adalah kehadiran khatir yang berasal dari Allah yang maha benar, Al-Haq. Jika hatimu bening dan jernih, ia akan berdiri menghadang dan menginterogasi setiap khatir yang datang kepadanya. Kamu khatir yang mana? Berasal dari mana? Khatir itu akan menjawab, "Aku adalah khatir begini dan begini. Aku khatir yang benar dari Allah yang maha benar. Aku adalah pemberi nasihat dan pencinta. Allah Al-Haq mencintaimu. Karena itu aku pun mencintaimu. Aku adalah duta. Aku adalah jatahmu dari hal nubuwah, atau sebagian kecil karunia yang dianugerahkan kepada Nabi." Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, "Mana yang lebih dahsyat, api takut atau api rindu?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Api takut itu untuk murid,
sedang api rindu untuk murad. Yang satu berbeda dengan yang lain. Api yang mana yang ada pada dirimu? Murid beramal mengharapkan balasan kelak di akhirat. Bila murad beramal, ia tidak melihat itu sebagai amalnya, tetapi merupakan taufik Allah dan karunia-Nya. Murid melihat dengan cahaya Allah, murad melihat dengan Allah. Murid menunaikan perintah Allah, murad menunaikan perbuatan Allah. Murid menolak bujuk rayu hawa nafsu, murad melepaskan diri dari keinginan dirinya dan angan-angannya. Murid mendekatkan diri kepada Allah, murad didekatkan kepada Allah. Murid dijaga dalam upayanya mendaki tangga spiritual, murad telah sampai kepada Allah. Kamil Al-Mallah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hasan Basri pernah berkata, bila seorang alim tidak zuhud, ia akan menjadi hukuman pada umat pada masanya. Mengapa ia menjadi hukuman bagi mereka? Syekh Abdul Qadir menjawab, karena ia tidak tulus kala bicara dan tidak mengamalkannya. Karena itu, ucapannya tidak meresap dalam hati umat. Ceramahnya mungkin mereka dengarkan, tetapi tidak mereka amalkan. Salah seorang jemaah yang biasa menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terlihat berdiri dan memohon kepada Allah agar dikaruniai harta berlimpah. Syekh agaknya kurang berkenan dengan sikap orang tersebut. Setelah mempersilakan orang itu duduk di sisinya, beliau berkata, saya menyuruhmu zuhud di dunia. Maksudnya tidak mencari dunia dengan melupakan akhirat. Kemudian zuhud untuk akhirat. Maksudnya beribadah kepada Allah hanya untuk mencari ridha Allah semata dan tidak mengharapkan imbalan dari Allah. Tetapi mengapa engkau malah memohon harta berlimpah kepadanya? Bagaimana sebenarnya zuhudmu sehingga ketika Allah memberimu kesempatan untuk hidup zuhud, engkau malah tidak mengambilnya? Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa arti ungkapan sebagai mursyid, ambillah murid sebelum ia paham? Syekh menjawab, maksud ungkapan itu adalah ajak ia beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bimbing ia salat, puasa, dan amal-amal soleh lainnya sebelum ia tahu benar bagaimana dekat dengan Allah dan meraih lut atau kelembutannya. Bila Allah telah mendekatkan murid itu dan menganugerahkan lutnya, ia tak akan berhenti mengembangkan ilmunya sebelum ia memahami sungguh-sungguh bagaimana ia meniti jalan spiritual dengan bantuanmu dan bimbingan muradmu. Kita akan mencari jalan atau thariqah
dan akan membiarkanmu meniti jalan itu. Tiap-tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang sibuk memburu kehormatan atau gengsi dan dirham. Ada yang sibuk mengejar kekuasaan. Ada yang mengejar dunia dan menuruti hawa nafsunya. Ada pula yang mengejar-ngejar pakaian. Masing-masing sibuk dengan apa yang ia cari. Ada yang sibuk dengan puasanya. Ada yang sibuk dengan sholatnya. Ada yang sibuk menyebarluaskan hadis. Ada yang sibuk dengan rasa takutnya kepada neraka. Dan ada pula yang sibuk dengan cinta surga. Berjuanglah melawan hawa nafsu dalam jiwa sampai gejolak nafsu itu tak berkutik menggodamu. Dengan cara itu, engkau dapat mengangkat derajat jiwa atau nafs menjadi jiwa yang mengerti dan tenang. Tutup rapat-rapat hasrat dan dorongan buruk nafsu agar tidak memengaruhi jiwamu. Penjarakan nafsu jangan sampai dengan leluasa ia memuaskan hasrat jahatnya sehingga menggerogoti jiwamu. Sehingga bila dorongan buruk nafsu telah layu alias tak berkutik, maka sir dalam jiwa akan bening kembali. Dengan tekad dan kerja keras, mujahadah, jiwamu akan berubah dari nafs lawwamah yang rendah menjadi nafs mutmainnah. Utusan Allah kepada para wali adalah juga malaikat Jibril tanpa perantara. Ia datang dengan membawa rahmat dan kelembutan Allah, anugerah dan ilhamnya. Allah mengawasi hati dan sir mereka, dan kasih sayangnya melimpahi mereka. Mereka melihat Jibril radhiyallahu anhu dalam keadaan terjaga dan tidur dengan mata hati mereka, dengan kebeningan sir mereka dan dengan keterjagaan mereka yang istiqomah. Ada sekelompok orang yang mata dan hati mereka tidak tergiur oleh dunia dan pahala akhirat, karena hatinya hanya dipenuhi cinta kepada Allah. Dan mereka melihat Tuhan mereka dengan hati dan pendekatan iman. Bila mereka memandangmu, pandangan mereka itu akan memberi manfaat kepada kalian. Bila seorang wali memandang tanah yang kering, maka Allah akan menghidupkan dan menyuburkan tanah tersebut sehingga tanaman dapat tumbuh di atasnya dengan subur. Atau bila ia memandang seorang Yahudi atau Nasrani, maka Allah akan memberi petunjuk kepada orang tersebut. Salah seorang jamaah Syekh Abdul Qadir bertanya, "Mengapa kami sering melihat Anda memeluk kayu ini? Bukankah ia hanya sebongkah kursi?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Karena ia dekat denganku. Ia memahami arti keakraban, tidak akan memberitahu dan menyebarluaskan rahasiaku. Karena itu aku memeluknya." Orang tersebut berkata, "Kami kan lebih dekat dengan hatimu
Syekh menjawab, "Sepupuku, kalian akan sangat dekat dengan hatiku bila kalian bertakwa kepada Allah, menyadari sepenuhnya pengawasan Allah, takut kepada azabnya, dan mencari ridhonya. Bila kalian seperti itu, maka aku akan menjadi pelayanmu dan mencintaimu." Syekh melanjutkan, bila seorang hamba hidup zuhud, selalu kembali kepada Allah dan gigih mengabdi kepadanya, maka Allah akan membukakan baginya pintu karunia-Nya, mendekatkannya kepadanya, dan tak akan membiarkannya bersusah payah mencari pemahaman ilmu, karena Allah akan perlihatkan kepadanya dan memahamkannya tentang ilmu. Tidak menonjolkan diri dan tidak menampakkan kepintaran adalah bagian dari etika yang baik. Bila satu kaum membicarakan hal-hal yang tidak disukai Allah dengan anggota tubuh, hati, sir, dan khalwah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Mereka menjadi mulia di sisi Allah. Tetapi yang sering disembah oleh orang adalah dirham dan dinarnya, maksudnya harta bendanya. Bila harta benda lenyap darinya, ia merasa ditimpa kiamat kecil. Salat Jumat tertinggal, salat jamaah luput, tetapi ia tidak peduli. Atau ketika anaknya yang fasik meninggal, ia dirundung duka mendalam dan mencoba dekat dan berakrab-akrab dengan manusia. Tetapi malaikat yang ada bersamanya tak ingin ia dekati. Padahal bila hati seorang hamba bening, ia akan dekat dengan malaikat, dan malaikat akan memberitahunya tentang jalan keluar bagi kesulitan yang ia hadapi dalam khalwatnya atau kesendiriannya dalam munajat kepada Allah.